Ya, adapun pengertian Al-Khaliq ini ya, yakni Maha menciptakan ya, dan atau juga bisa digambarkan kalau makna lain walaupun lebih kecil yakni membuat. Tapi yang jelas ya, nilai menciptakan dan membuat ini bagi Allah, yang pertama dia menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Ya, dari ketiadaan menjadi ada. Itulah yang digambarkan seperti di surat Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata. Maut di situ artinya tidak ada. Ini didukung dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum. Mengapalah kamu kufur terhadap nikmat Tuhanmu, dulu kamu tuh amwat, mayat-mayat ataunya mati, kemudian dihidupkan. Jadi makna amwat di situ, maut itu adalah tidak ada. Jadi di dunia ini tidak ada dulunya apapun kecuali dia buat. Kita apa yang mau kita buat coba? Kita paling digambarkan sebagai pencipta, ya mungkin pencipta lagu, pencipta penemuan. Tapi yang kita temukan itu unsur barangnya sudah ada. Apakah itu bisa dikatakan mutlak? Nah inilah kita bilang, paling tidak ya kita ada nilai yang Allah berikan anugerah kepada kita, bisa menemukan sesuatu yang orang lain tidak bikin. Melalui apa? Nah kembali kita perlu dipertanyakan. Oh melalui ilmu, ilmunya dari mana? Oh dia punya otak, otaknya itu bisa mencerna dari mana? Oh punya mata, ya dia melihat, meneliti. Nah kalau gitu tuh yang bikin siapa? Nah kembalinya juga sama Allah. Kemana lagi mau lari coba? Inilah kalau kita lihat. Yang kedua, Khaliqnya Allah itu adalah membuat, menciptakan tanpa lebih dahulu ada contoh. Tak ada contohnya Allah bikin itu. Langsung dibikinnya langit. Mana contoh langit sebelumnya? Enggak ada. Dia bikin bumi. Mana contoh bumi sebelumnya? Enggak ada. Dia bikin Adam. Mana contoh Adam sebelumnya? Tidak ada. Apa yang dia bikinnya pakai contoh? Kita yang perlu contoh. Kita buat jelas, ya. Ada yang kita lihat, timbul imajinasi, bikin pesawat, melihat burung yang terbang. Kan itu masalahnya, ya. Inilah kalau kita lihat ada gerak, dari mana sumber gerak itu, dilihat lagi, diteliti ke dalam, ya. Ada alat di dalam pencernaan, dibikinlah mesin, akhirnya mobil apa segala bisa bergerak. Ada contoh. Tapi Allah membuat tidak ada contoh lebih dahulu. Bagaimana kita bilang tidak mengakui Khaliqnya Allah itu? Ya, ini yang perlu, ya. Jadi jangan ngaku-ngaku gampang, oh saya penemu, ya saya ini pencipta itu. Belum ada satupun. Bangga pula itu, ya. Belum ada satupun yang membuat yang saya bikin ini. Padahal imajinasi yang muncul menimbulkan penciptaan ataupun munculnya kita bilang hal-hal yang baru, itu merupakan modifikasi yang Allah sudah siapkan dia. Jadi Allah dia menciptakan, tidak ada contoh lebih dahulu, langsung dia buat. Inilah kita bilang yang juga perlu dipahami bahwa Khaliqnya Allah memang esa. Khaliq Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa membanding dan menandinginya. Ini ya kalau kita mau perhatikan secara mutlak itu. Nah kemudian Khaliqnya Allah ini juga adalah menentukan keadaan, kondisi, rezeki semua makhluk. Dia menciptakan itu ada, dia tentukan keadaannya, kondisinya, siapa, bagaimana keberadaannya, dan itu terukur. Dan itu terukur sekali. Makanya di dalam surah Al-Furqan ayat 4 kan jelas, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah menciptakan segala sesuatu itu, maka faqaddarahu, dia ukur dengan ukuran-ukuran tertentu yang sesuai dengan kondisinya itu. Ikan dia bikin, kemana kondisi tempatnya? Di air, naik ke air mati. Kan itu masalahnya. Kita di mana? Di udara, di darat. Nah, di mana di darat? Perlu apa ini masuk ke air lama mati. Kenapa? Itu bukan tempat kita. Jadi seluruh makhluk itu ada dikondisikan Allah. Itu luar biasa kalau kita mau memahami satu persatu kan.
Kita bisa nggak mengkondisikan manusia ataupun yang lain seperti itu? Enggak, belum tentu. Ya, kita kadang-kadang berubah-ubah kan, nggak usah jauh aja lah. Ya, membuat dekorasi aja coba. Gimana nih yang bagus ya? Sebelah sini rasanya. Oh kurang, coba ke sini sedikit. Atau oh kurang sini sedikit. Ini kurang ini. Nggak ada yang jelas standarnya itu. Sekali letak jadi terus, jarang. Kalau Allah sekali bikin dikondisikannya pas di situ, nggak ada lagi ya ukuran-ukuran lain yang bisa masuk ke situ. Inilah luar biasanya Allah itu. Ikan dikondisikannya dengan segala makhluk air itu di situ, ya rizkinya juga disiapkannya di situ. Karena tidak mungkin kalau dia menyediakan tempat itu yang tidak ya bisa berkembang biak tanpa ada faktor pendukung. Apa dianggap ikan tuh makan minum air aja? Ya tidak, ada dibikinnya planktonnya, ada nanti dibikin rumput lautnya, ada dibikinnya dia sama dia saling memakan, tapi juga dikondisikan Allah dengan telur yang ribuan di dalam perutnya itu sehingga tidak ada kata habisnya. Ini bagaimana mau menandingi Allah dalam kholiknya itu? Inilah kalau kita lihat ya, dikondisikan hewan itu di hutan dengan makanan yang apa ya, seperti sapi misalnya, apa rumput, dedaunan, ya tidak bisa makan yang lain, ya dikondisikan seperti ya harimau, singa dengan memakan daging, itu jelas terukur dia. Makan yang lain pasti bermasalah dia itu. Inilah kalau kita mau meninjau, melihat, membuktikan, luar biasa memang ya, tak terbayangkan kita, dan ada nilai pengakuan yang mutlak ya, itu penciptaan Allah itu. Udahlah dia ciptakan dari enggak ada menjadi ada, dia ciptakan tanpa ada pemerlukan contoh, dia bikin sendiri, dia terukur, tertentu dan terukur kondisi tempat, siapa, bagaimana, jumlahnya berapa, itu dia yang tahu, kita nggak tahu ya. Makanya apa kita mau tahu, cobalah kalau kita bilang semut di dalam sarangnya berapa banyak, dia perlu tempat yang kecil saja, rayap di dalam satu gundukan ternyata jutaan. Kita tak terukur, kita begitu nggak akan tahu kita bagaimana mengkondisikannya itu kan. Ya, paling kita ngancurkan cara merayap aja tahu kita kan, ini rayapnya mengganggu nih, hancurin, kasih minyak lampu, mati, selesai. Nah, tapi coba dipahami, subhanallah ya, luar biasa rayap nih, lembutnya, tapi banyaknya ini bagaimana dan bagaimana, wah subhanallah ya. Enak sebenarnya kalau kita memahami bagaimana keberadaan Allah ini dari sisi seperti ini tadi kan. Kemudian apalagi dia menciptakan itu, dia menciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, dia ciptakan nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Mungkin ilmu kita yang belum sampai ke situ, itu aja problemnya. Tapi kalau dikategorikan bahwa dunia ini bakal kekurangan, defisit dan sebagainya, itu tidak mungkin. Orang mengatakan cadangan minyak mengurang, menipis. Tadi mana dasarnya, apa dia yang bikin? Ini kan mengada-ngada dia. Ya. Itu kan jelas. Alladzi ja'ala lakum minasyajril akhdari narum fa iza antum minhu tuqidun. Itu baik di darat maupun di laut. Dialah yang menjadikan dari tumbuhan hijau itu apa? Ya, api yang bisa menyala. Kita lihat pohon pinus, ya itu jelas kalau di Arab sana ya pohon maruk namanya itu. Itu pantang di sudut aja pohon itu, ya langsung api bisa muncul di situ coba. Padahal kering. Pohon cenderung ada apa? Air bukan minyak. Nah, di dasar laut lagi plankton yang tumbuhan hijau yang mengeras, malah dibikin eksplorasinya di laut mengeluarkan minyak sampai sekarang nggak ada berhentinya coba. Kita aja yang tahu pandi-pandian ngukurnya itu kan, bakal menipis, bakal habis. Yang bikin siapa? Yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu siapa? Kok enak aja ngomong menipis? Ya kalau seandainya menipis, ya mungkin kita saja lah misalnya melakukan korban. Berapa umat Islam di muka bumi ini satu dunia? Berapa sapi yang sudah dipotong coba tiap tahun? Ada pernah kurang? Kan nggak pernah kurang sapi itu coba. Kenapa? Sepanjang dia meletakkan dasar hukum aturan yang ada,
dia ciptakan hukum aturan untuk beribadah, salah satunya berkorban, maka dia akan siapkan alat sarana berkorban itu. Maka terjadilah ya ketaatan, kepatuhan ya seorang hamba, karena dia tidak menyuruh itu ya nol, bukan seperti kita ya suruh tapi kadang nggak digaji, suruh kadang-kadang coba kau bersihkan dulu paret itu tapi nggak disiapkannya cangkol apa segalanya. Siapa yang mau kerja coba? Apa pakai tangan? Inilah kalau kita, Allah tidak, dia suruh, dia siapkan. Inilah kalau kita lihat kan ini, makanya nggak ada alasan bagaimana mau menafikan Allah, nggak ada keterlibatan Allah di dunia ini. Wah keliru, itu ateis betul itu ya. Ya kalau sudah tidak mengakui Tuhan ya komunis, ateis apa terserahlah namanya, yang penting kita bilang ya. Sementara kita sendiri aja pun yang mengakui itu aja pun apapun tak bisa kita bikin kadang. Inilah hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas. Jadi apapun Allah bikin nggak ada yang sia-sia. Apa itu laut terbentang itu, airnya pun asin begini ya, nyatanya air diangkat, dijemur, diolah jadi garam ya. Dengan garam itulah makanan kalau tak ada ya tak nyaman, tawar aja pun tak sedap. Cobalah apa yang mau kalau kita mau lihat. Jadi nggak ada alasan, dan benar apa yang digambarkan Allah di Ali Imran 191 itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila ya, tidak ada yang sia-sia yang dia ciptakan itu. Nah ini kalau kita lihat kemudian apalagi dia menciptakan itu tidak ada yang sifatnya kebetulan, bukan main-main ya. Kebetulan ini kan cenderung main-main dia. Itu di Al-Anbiya kan dikatakan wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Tiadalah kami ciptakan langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya la'ibin, main-main. Bukan, nggak main-main itu. Apapun dibikin Allah betul, ada ukuran yang pasti. Kalau main-main berarti sembarangan aja dunia ini kan. Kalau main-main ini bumi sekali gempa hancur. Kenapa? Aku main-main kata Allah bikinnya ya. Suka-suka aku aja kayak mana. Mana ada. Kenapa bumi bisa bertahan ribuan tahun? Ya kenapa langit bisa ya jadi atap, kita bilang jutaan tahun, kita tidak tahu berapa lama, belum terukur sampai sekarang. Coba kokohnya tanpa ada tiang, matahari bergantung bersinar, dia tidak ada apa, kita bilang ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ini kan bukan main-main, Allah bikinnya terukur. Wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Ada timbangan ukuran yang begitu pasti dia. Makanya kan tekanan atmosfer di apa kita ini kan ruang udara ini kan itu kuat sebetulnya dibikin Allah kan, sehingga bumi pun nggak jatuh ke bawah, nggak naik ke atas ya. Atmosfernya, biosfernya, troposfer, tahapan nama istilah bahasa apanya itu ya, fisikanya itu kan kuat sekali Allah bikin, sehingga bumi kita tak sedikit pun bergerak, berputar aja pada tempatnya poros itu. Matahari pun begitu. Coba ini siapa yang bisa bikinnya? Oh kebetulan itu memang mutar ya. Itu gila tuh yang ngomong itu kan, nggak pakai pikiran ya, nggak pakai penelitian. Nah inilah kalau kita lihat subhanallah ya. Jadi kalau sudah bicara kholiknya Allah, nah itu baru yang kita pahami, yang berapa contoh lah itu. Kalau mau kita meneliti lebih jauh seperti orang-orang barat, kadang-kadang disitulah ya kita kagumnya sama orang barat ini. Kita bilang ya orang Eropa, orang Amerika, mereka meneliti terus dia ya. Padahal sudah digambarkan oleh Allah kan, apa yang diciptakannya lagi, sesuatu yang sejak awal sampai akhir, awal dunia sampai akhir dunia dia ciptakan itu terus keberadaan perkembangannya ya. Termasuk juga apa yang terjadi, kita juga begitu. Ini kan perkembangan kita kan dari mulai kecil bayi, dari setetes mani sampai kita nanti mati berakhir, itu kan nggak lepas dari Allah yang terus ya memberikan satu bentuk perkembangan. Dibuat Allah seperti itu desainnya, cantik indah desain kita ini. Coba makanya di surah At-Tin itu kan dikatakan tuh ya, digambarkan bahwa kami ciptakan kan ada ya khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, laqad khalaqnal insana, sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baik ya bentuk penampilan, performance-nya itu kita ini. Coba itu Allah juga, nggak ada campur tangan siapapun. Maka pernah saya berulang seperti saya sampaikan, orang
orang tua kita ya maaf ya. Makanya digambarkan oleh para ulama, Allah menciptakan apa yang ada di dunia ini dengan dua cara. Pertama dengan kudrat iradatnya sendiri, itulah yang tidak bisa dibikin oleh manusia. Yang kedua dia bikin melalui ya, artinya apa? Ada tangan-tangan manusia atau ikut manusia di dalamnya. Ikut apa? Sekedar berpartisipasi, tapi secara mutlak tidak. Apa? Seperti kita ini. Ya kita ini kan jadi kenapa? Dari mana? Dari sperma. Sperma itu yang bikin jadi di dalam tulang sumsum kita siapa? Tahu kita kan cuma makan aja kan? Tak ada kerja kita tuh makan, kawin, selesai. Nah, itu kalau macam hewan ya begitu. Kalau nggak menuntut ilmu dan beribadah, berhubungan, jadilah anak. Coba tanya jujur aja, seorang suami, seorang istri, apa dia yang mencetak anak dalam perut itu? Nggak ada itu andil dia. Dia hanya istimta dulu dalam bahasa Arabnya itu kan. Ya maaf kan, kita ini kan nikah itu kan yang pertama yang kita lakukan apa dalam berhubungan? Itu kan melepaskan kesenangan birahi. Kan cuma itu. Ujungnya mau jadi anak atau tidak belakangan. Karena ada yang tidak punya anak. Menunjukkan apa? Ya bukan itu satu kemutlakan yang terjadi walaupun kita menginginkan keturunan. Tapi ketika jadi keturunan dalam perut, coba tengok andil orang tua ada? Nggak ada, cuma nunggu 9 bulan makan yang sehat bergizi terus ya, mencetak di dalamnya bagaimana bisa jadi tulang, bisa jadi usus, lambung, paru-paru, hati, otak, mata. Coba tahu kita? Nggak tahu kita ya. Dokter spesialis ya objin itu aja pun kalau ditanya, dikasih sperma itu satu sama dia, kira-kira di mana letak mata di sperma itu? Takkan tahu dia itu. Tahu dia kan perkembangan janinnya itu ditelitinya, jadi sekian bulan jadi ini, sekian bulan jadi ini. Tapi coba begitu sperma satu sel itu tunjuk sama dia, mana jantungnya situ? Tak tahu dia itu. Tahu dia kan perkembangan sampai lahir paling operasi supaya banyak duitnya, paling itu kan. Tapi kalau aslinya nggak ada, itu cuma Allah jadikan kita seperti itu. Tapi yang jelas ada ya keterkaitan manusia, tapi penciptaan tuh tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Jadi kalau mau dikaji banyak lagi ya, tak selesai ini, subhanallah. Maka itu tidak ada alasan tidak mengakui kholiknya Allah itu. Ya dari kita ini aja pun ya, makanya ada satu riwayat hadis itu ketika ya Allah menantang para malaikat dan seluruhnya itu, bikin kalian kata Allah setetes air atau sebutir pasir. Ternyata nggak ada, tunduk semua. Makanya di surah Al-Baqarah itu kan ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Kalau kalian ragu terhadap hambaku Muhammad yang aku turunkan Quran kepadanya, bikin kalian satu surat saja kata Allah yang seperti Quran ini. Fa illam taf'alu walan taf'alu, takkan bisa kalian kata Allah sedikit pun sekarang dan kapanpun nggak akan terbuat kalian seperti yang kubuat ini. Itu baru satu surat, satu ayat aja. Bagaimana mau bikin dunia yang luas ini? Bagaimana petala langit yang 7? Bagaimana? Subhanallah ya. Jadi nggak ada kita nih ya Allah ya. Jadi apa yang mau ditakaburkan, apa yang mau disombongkan? Batas hidup kita ditentukan Allah, bentuk kita pun dibikin Allah, rezeki kita yang didukung pun mendukung kita diciptakan Allah. Apa kalau kita lihat ya, tidak ada ya. Inilah luar biasanya kalau kita mau memahami Al-Khaliq. Dan sebenarnya ini ya kalau waktu panjang memang banyak lagi yang bisa kita ceritakan. Untuk jelas ini saja pun bisa mewakili dari nilai Allah memang esa terhadap segala yang diciptakan, yang tidak satu pun mampu menandinginya. Maka wajar Asmaul Husna itu ditutup laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu perumpamaan pun yang bisa menyamai Allah dari nama-namanya itu ya. Demikian wallahu alam.